Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Selamat menonton. Bayi Rafa adalah seseorang yang bekerja di bank yang bertugas sebagai Loan Recovery Officer atau penagih hutang. Bayi Rafa dikenal tidak takut pada siapapun dan selalu menepati janji. Ia mempunyai prinsip yaitu melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Setiap hari, Bayi Rafa melakukan olahraga goes sepeda bersama komunitasnya. Bayi Rafa selalu tepat waktu sarapan teh susu hangat di jam 6 pagi. Bayi Rafa hidup di kontrakan bersama sahabatnya bernama Mugam yang bekerja di kantor yang sama. Bayi Rafa dan Mugam kemudian mandi dan berangkat kerja. Setibanya di kantor, Bayi Rafa dipanggil manajernya. Bayi Rafa pun menghadap sang manajer. Sang manajer terlihat sudah tua dan lemah secara fisik. Sang manajer duduk dan mengobrol dengan Bayi Rafa. Sang manajer ingin meminta tolong kepada Bayi Rafa. Ia mengatakan, minggu lalu, seorang pria bernama Kumar datang ke sini bersama politikus. Politikus itu menyuruhku untuk meminjamkan uang kepada Kumar, karena Kumar ingin membuat bisnis truk. Kumar sudah bekerja lama untuk partainya. Politikus itu juga berkata Kumar bisa dipercaya. Aku kemudian meminta file-file dari Kumar untuk aku periksa terlebih dahulu. Setelah itu, aku memberikan Kumar pinjaman uang sebesar 1,1 miliar rupiah. Tetapi, saat sudah tenggat waktunya, Kumar tidak mengembalikan uang itu. Saat aku menagih, dia tidak menggubris. Aku mendapatkan tekanan dari Bapak JM. Hingga suatu hari, aku disuruh Kumar untuk mendatanginya jika menginginkan uang itu. Aku kemudian menuruti Kumar dan mendatanginya ke base camp bisnis truknya. Di sana, aku bertemu dengan Kumar dan tangan kanan Kumar. Kumar lalu memberikan tas yang berisi uang itu kepadaku. Saat aku ingin menghitungnya, Kumar tersinggung dan ingin menarik kembali uang itu. Aku pun menuruti Kumar dan tidak menghitungnya. Aku lalu membuat surat pernyataan bahwa Kumar telah melunasi hutang-hutangnya. Aku menandatangani surat itu dan memberikannya kepada Kumar. Tetapi saat aku mengangkat tas itu, aku merasa ringan. Aku lalu membuka tas itu dan ternyata Kumar hanya meletakkan sedikit uang di dalam tas itu. Sisanya, Kumar mengisi tas itu dengan kardus. Aku memohon agar Kumar mengembalikan uang itu, tetapi Kumar malah menyuruhku bermain kriket dengannya. Jika aku bisa memukul bola yang dilempar Kumar, maka Kumar akan melunasi semua hutangnya. Tetapi aku justru dihajar habis-habisan dengan bola kriket yang berat. Aku mengalami lebam di bagian pinggang. Aku tidak mengatakan hal ini kepada keluargaku. Aku hanya bilang, ini luka akibat jatuh dari kendaraan. Hanya kau, Bayi Rafa, yang bisa mengambil uang dari preman itu. Jika besok uang itu tidak di tanganku, Pak JM akan memecatku. Bagaimana bisa aku mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 hari? Apalagi, bulan depan adalah pernikahan putriku. Aku juga membutuhkan uang untuk pernikahan putriku. Sang manajer menangis di depan Bayi Rafa. Bayi Rafa mengatakan, Bapak tidak usah khawatir. Besok, Bapak akan menerima uang itu. Pegang janji saya. Sang manajer bertanya, bagaimana kau mendapatkan uang itu, Bayi Rafa? Bayi Rafa menjawab, aku melakukan hal yang benar dengan cara yang salah, Pak. Bayi Rafa menggunakan motornya langsung pergi ke base camp truk milik Kumar. Bayi Rafa tanpa basa-basi mengatakan, kembalikan uang yang diminta manajerku dan jangan membuatku emosi. Bayi Rafa lalu membuka lengan bajunya, tanda ia akan bertarung. Bayi Rafa lalu memanggil tangan kanan Kumar untuk memegangi tasnya. Tangan kanan Kumar ketakutan karena di dalam tas Bayi Rafa terdapat granat. Kumar lalu menyuruh anak buahnya untuk menutup pintu gerbang dan bersiap menghajar Bayi Rafa. Tetapi sang anak buah yang sudah berdarah giginya karena dihajar Bayi Rafa mengatakan, bos, orang ini sendiri yang menutup pintu gerbangnya, bos. Bayi Rafa mengatakan, aku dengar kau katanya bermain kriket terlebih dahulu, baru melunasi hutang. Kalau begitu, mari kita bermain kriket. Kumar menerima tantangan Bayi Rafa. Permainan pun dimulai. Saat Kumar melempar bola pertama kali, Bayi Rafa memukul bolanya dan mengarahkan ke anak buah Kumar. Anak buah Kumar kesakitan. Bola kedua dilempar Kumar. Bayi Rafa memukulnya dan mengarahkan ke lubang pipis anak buah Kumar. Anak buah Kumar mengerang kesakitan. Bola ketiga dilempar, Bayi Rafa memukulnya ke wajah anak buah Kumar sampai giginya copot keluar. Tiba-tiba dari belakang, anak buah Kumar ingin memukul Bayi Rafa dengan besi. Bayi Rafa berbalik dan langsung memukul balik dengan tongkat kriket. Anak buah Kumar jatuh tersungkur. Bayi Rafa kemudian memukul bola kriket yang melayang tepat ke arah kepala Kumar. Permainan pun dimenangkan oleh Bayi Rafa. Anak buah Kumar yang lain ketakutan dan kabur melarikan diri.
Tangan kanan Kumar lalu mengambil uang dan melunasi semua hutang-hutang Kumar. Bhairava lalu memberikan uang itu kepada sang manajer. Bhairava juga mendapatkan komisi dari keberhasilannya itu. Beberapa hari kemudian, sang manajer beserta istri dan anaknya datang ke kontrakan Bhairava dan memberikan undangan pertama secara langsung kepada Bhairava. Sang manajer mengatakan, "Jika tidak ada dirimu, aku tidak tahu bagaimana nasib keluargaku. Bagiku, kau seperti Tuhan, Bhairava." Setelah itu, sang manajer mengirim undangan kedua kepada Bapak Pos untuk sahabat putrinya yang bernama Mala. Mala tinggal di luar kota. Besok pagi, si kurir mengantar ke rumah Mala. Undangan itu diterima oleh keponakan Mala dan diberikan langsung kepada Mala. Kakak Mala bertanya, "Undangan siapa itu, Mala?" Mala menjawab, "Ini undangan sahabatku, Kak." Hari pernikahan anak sang manajer telah tiba. Bhairava dan sahabatnya berdandan rapi, bersiap untuk berangkat. Saat Bhairava mau berangkat, sang manajer menelpon dan mengatakan, "Bhairava, ada sahabat putriku bernama Mala sedang terjebak sedikit masalah dan menyebabkan ia hadir terlambat ke pernikahan. Maukah kau menjemputnya?" Bhairava menjawab, "Baik Pak, saya akan menjemputnya." Bhairava lalu berangkat menjemput Mala. Ternyata di sana Mala ditahan oleh preman-preman. Salah satu preman itu adalah tangan kanan Kumar. Sang preman itu teringat bahwa Bhairava pernah menghajar mereka semua. Sang preman itu ketakutan dan mempersilahkan Mala pergi. Bhairava pun berkenalan dan mengobrol dengan Mala dalam perjalanan menuju pernikahan. Sesampainya di acara pernikahan, Mala berbaur dengan para tamu undangan. Bhairava tak henti-hentinya membuntuti Mala karena Bhairava terpesona dengan kecantikan Mala. Terlihat ada anak pejabat dan ayahnya datang ke acara pernikahan itu. Setelah acara selesai, Bhairava dan sahabatnya pulang ke kontrakan. Bhairava menelpon anak manajernya dan meminta informasi tentang Mala. Ia mengatakan Mala akan pulang sore ini jam 5 ke rumahnya. Mala akan naik bis dari terminal. Bhairava langsung mengejar Mala. Di tengah perjalanan, Bhairava membeli bunga. Kemudian, Bhairava melihat Mala sedang berhenti karena bajai yang ditumpanginya mogok. Bhairava berhenti dan ingin memberikan bunganya. Terlihat, anak pejabat yang naik mobil mewah memberikan bunga kepada Mala. Tiba-tiba, beberapa preman datang dan menebas tangan anak pejabat itu hingga terluka. Para preman itu lalu menyuruh Mala pergi. Bhairava lalu mengikuti Mala ke terminal. Si pejabat ditelepon anak buahnya bahwa Mala lah yang melukai anaknya. Si pejabat itu percaya dan pergi ke terminal. Setibanya di terminal, si pejabat dan para anak buahnya mengeroyok Mala. Si pejabat ingin menebas tangan Mala, tapi si pejabat ditelepon oleh mafia bernama Pike. Pike mengatakan untuk menahan diri dan tidak melukai Mala. Si pejabat itu menuruti perkataan Pike. Si pejabat dan anak buahnya lalu membubarkan diri. Bhairava yang melihat kejadian ini bingung dan bertanya-tanya, siapa Mala? Siapa Raj, anak pejabat yang memberikan bunga kepada Mala? Dan kenapa si pejabat dan anak buahnya mengejar Mala? Bhairava kemudian mendatangi Mala dan bertanya, siapa dirimu sebenarnya? Untuk apa orang-orang itu mengejarmu? Awalnya Mala menolak menjawab, tetapi pada akhirnya Mala mengatakan semuanya kepada Bhairava. Mala pun mulai bercerita. Rumahku ada di desa. Kakekku adalah pensiunan tentara. Ayahku adalah seorang polisi. Ibuku sudah meninggal. Aku mempunyai kakak yang baik dan keponakan yang lucu. Pamanku juga hidup bersamaku. Kami semua hidup bahagia. Ayah dan kakekku sudah banyak menolong orang. Aku ingin seperti mereka. Oleh karena itu, aku ingin menjadi dokter. Aku mendaftar di Chennai Medical College, salah satu perguruan tinggi negeri favorit. Ribuan orang mendaftar ke sana dan bermimpi menjadi dokter. Di sana, aku bertemu dengan Sally. Setelah mendaftar, ternyata kami berdua tidak lolos. Banyak dari peserta lain yang juga tidak lolos. Mereka semua kecewa karena mereka sangat berharap bisa masuk perguruan tinggi negeri. Selain kualitasnya lebih bagus, biayanya pun lebih murah. Kuliah di perguruan tinggi negeri membayar uang gedung hanya 6 juta rupiah, sedangkan kuliah di perguruan tinggi swasta membayar uang gedung sebesar 400 juta rupiah. Ayahku mengatakan kepadaku, "Nak, kau mendaftar ke PTS saja. Urusan uang biar ayah yang akan mencarikan. Kau kejar cita-citamu untuk menjadi dokter, nak." Orang tua Sally mengatakan, "Nak, kau mendaftarlah ke perguruan tinggi swasta. Ayah dan ibu akan menjual rumah demi membiayai kuliahmu." Awalnya, Sally tidak mau karena kasihan kepada orang tuanya. Tetapi Sally diberi malah motivasi. Jika nanti Sally sudah menjadi dokter, Sally bisa memberikan rumah baru untuk orang tuanya. Akhirnya, Mala dan Sally sama-sama mendaftar ke perguruan tinggi swasta dan masuk ke Pike Medical College. Mala dan Sally bersama kedua orang tua mereka masing-masing berangkat ke Pike Medical College. Mala dan Sally adalah angkatan pertama di sana. Setibanya di sana, para calon mahasiswa dan orang tua bingung karena gedungnya belum selesai dibangun.
Saat orang tua Sally membayar uang gedung yang seharusnya berjumlah 50 juta, tiba-tiba panitia pendaftaran meminta tambahan uang sebesar 115 juta rupiah. Ayah Sally pun hanya pasrah dan patuh. Setelah membayar, panitia tidak memberikan kwitansi. Panitia hanya memberikan kertas sobekan kecil. Ayah Sally bingung dengan ini semua. Bahkan asrama mahasiswa pun belum jadi. Kami semua pergi ke bangsal rawat jalan. Di sana, PK Medical College tidak mempunyai standar peralatan untuk pasien. Ruangan perkuliahan pun juga belum selesai dibangun. Para orang tua bingung dengan keadaan ini semua. Akhirnya, aku mencoba mencari tahu siapa pemilik PK Medical College. Pemiliknya adalah PK. Dia awalnya adalah tukang daging. Dia juga sebagai ketua para preman. Suatu hari, dia membunuh gubernur Tamil Nadu di siang bolong. ஹார்பர்ல பட்ட பகல்ல ஒரு மினிஸ்டரையே வெட்டி கொன்னான். PK kemudian menguasai pelabuhan. Setelah itu, PK ekspansi ke properti. PK membunuh pemilik tanah dan merebutnya. PK lalu membangun perumahan dengan cara ilegal. PK menjadi kaya raya dan terkenal. Akhirnya, ia melebarkan sayapnya di dunia pendidikan. PK membeli gelar doktornya. Kemudian, ia membuat PK Medical College. PK mempunyai tangan kanan sebagai algojo. Dia bernama Firan. Firan adalah orang yang sadis dan kejam. Ia tidak segan untuk membunuh siapapun. Firan menjadi orang yang paling ditakuti. Tetapi Firan mempunyai kelemahan, yaitu istrinya yang sedang sakit. Firan sangat menyayangi istrinya. Firan patuh kepada semua yang dikatakan istrinya. Suatu hari, kami para mahasiswa berdemo, memprotes kebijakan kampus yang tidak jelas. Firan datang dan mengancam akan membunuh salah satu dari kami. Kami terpaksa membubarkan diri. Kami kemudian mengajukan komplain ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat langsung mengirim perwakilan mereka untuk melakukan inspeksi. Mereka semua mengecek seluruh aspek kampus, mulai dari laboratorium, gedung, dosen, dan lain-lain. Ternyata, para preman dibayar untuk berpura-pura menjadi pasien. Dosen-dosen palsu juga dibayar untuk mengajar di kampus itu. Mereka mengatakan ini semua kriminal yang terstruktur secara rapi. Mereka menghadap PK dan Firan. Mereka marah dan mengancam akan menutup kampus ini. PK dan Firan lalu berpikir licik. Mereka berdua menggunakan cara-cara kotor untuk membungkam petugas inspeksi. Firan mendatangi petugas inspeksi di guest house. Firan menawari mereka foto-foto para mahasiswi di kampus untuk mereka tiduri. Petugas inspeksi pun mau dengan tawaran Firan. Mereka lalu memilih Mala. Firan pun bersekongkol dengan penjaga asrama wanita untuk menjemput Mala, tetapi gagal. Petugas inspeksi lalu berganti dan memilih Sally. Firan akhirnya berhasil membawa Sally. Mala melihat Sally di bawah Firan, merasa ada yang tidak beres. Mala berusaha menelpon Sally tetapi HP-nya dimatikan. Besok pagi, Sally ditemukan tewas di selokan. Kedua orang tua Sally menangis sedih melihat putri satu-satunya mereka tewas mengenaskan. PK lalu merubah laporan otopsi dengan membayar dokter forensik. PK dan petugas asrama wanita melakukan konferensi pers dan menuduh Sally dengan tuduhan yang menyakitkan. Sally dituduh sering mabuk dan pergi di malam hari. Orang tua Sally semakin sedih mendengar tuduhan-tuduhan itu. Mala tidak tinggal diam. Mala kemudian membuat FIR dan menggugat PK ke pengadilan. Ayah Mala mendukung penuh upaya Mala. Sidang pertama pun dimulai. Hakim meminta kepada Mala untuk membawa bukti-bukti yang kuat. Sang ayah mulai melakukan investigasi. Sang ayah pergi ke kampus dan bertanya kepada para mahasiswi untuk mencari bukti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Sally. Malam hari, ayah Mala sedang naik motor pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, sang ayah ditabrak truk milik Firan hingga tewas. Besok pagi, PK datang dan membawa karangan bunga kepada ayah Mala. PK membisikkan kepada Mala, kau jangan macam-macam denganku, tetapi jangan khawatir, aku tidak akan melukaimu sampai ke putusan hakim. Mala sadar bahwa ayahnya dibunuh oleh PK. PK lalu menggunakan pengaruhnya untuk mematikan suplai air dan listrik ke rumah Mala. Bahkan, para dosen di kampus juga mempermalukan Mala. Raj, anak pejabat yang datang ke pernikahan, adalah temannya Mala. Dialah satu-satunya yang bisa Mala andalkan. Raj bekerja di National Informatic Center yang bisa melacak rekaman CCTV di guest house. Rekaman CCTV itu sebagai bukti kuat Sally pernah bertemu dengan Firan dan petugas inspeksi. Raj menyimpan rekaman CCTV, email, telepon PK, dan lain-lain dalam sebuah flash disk. Raj menyembunyikan flash disk itu di dalam bunga lalu memberikannya kepadaku. Tetapi anak buah PK mengetahui hal itu dan langsung menebas tangan Raj.
Aku bingung harus bagaimana lagi mencari bukti, sementara sidang kedua akan dimulai dalam waktu dekat. Pike sudah menyadap handphoneku. Aku sudah menceritakan semuanya kepadamu. Sebaiknya kau sekarang pergi dan jangan mengikutiku lagi, karena kalau tidak, Pike dan anak buahnya akan melukaimu. Setelah mendengar semua cerita Mala, Bayi Rafa pun pergi meninggalkan Mala. Tetapi Bayi Rafa tidak pulang ke kontrakan. Bayi Rafa mengambil bunga di motor dan memberikannya kepada Mala. Bayi Rafa kemudian menghadang anak buah Pike. Bayi Rafa meluapkan amarahnya kepada mereka semua. Bayi Rafa menghajar mereka satu persatu. Bayi Rafa memukul, membanting mereka semua hingga babak belur. Anak buah Pike dilempar keluar jendela. Kemudian HP salah satu anak buah Pike berdering. Ternyata Pike menelpon. Bayi Rafa mengangkat telepon itu dan mengatakan, "Hei tukang daging, besok aku akan menemuimu. Aku akan menghentikan semua kejahatanmu. Kau telah mencuri uang banyak orang. Orang-orang mengenalku suka melakukan kebaikan dengan cara yang salah. Sampai jumpa besok jam 11. Bayi Rafa lalu menghancurkan handphone itu. Pike terlihat marah dengan Bayi Rafa. Pike belum tahu siapa sesungguhnya Bayi Rafa. Besok pagi, poster Pike tersebar di seluruh kota. Poster itu bertuliskan Champion of Education. Pike marah melihat hal ini. Tidak lama kemudian, Bayi Rafa mendatangi kediaman Pike yang megah tepat jam 11. Bayi Rafa beserta tim datang dan menyamar sebagai petugas pajak. Bayi Rafa memperkenalkan dirinya sebagai Bapak Katir yang bertugas melakukan inspeksi. Bayi Rafa mengatakan, karena poster Anda ada di mana-mana, Anda pasti menghabiskan banyak dana untuk poster itu. Oleh karena itu, saya harus menggeledah rumah Anda sekarang. Bayi Rafa juga memasang alat telepon jammer, sehingga semua orang di rumah Pike tidak bisa menerima telepon masuk dan melakukan panggilan keluar. Bayi Rafa mulai melakukan penggeledahan. Bayi Rafa menemukan banyak sekali uang, dokumen-dokumen penting, emas batangan, dan flash disk. Bayi Rafa yakin flash disk itu yang dimaksud malah sebagai barang bukti rekaman CCTV. Bayi Rafa lalu pergi membawa semua bukti-bukti itu. Salah satu anak buah Pike datang dan mengatakan kepada Pike, "Pak, dia bukan petugas pajak. Dia adalah pria yang menghajarku dan anak buahku di terminal bus." Pike shock dan marah. Pike lalu menghirap oksigen yang diberikan asistennya karena Pike mengidap penyakit asma. Pike dan anak buahnya berangkat mengikuti Bayi Rafa. Bayi Rafa sementara waktu tinggal di rumah Mala. Pike dan anak buahnya tiba di rumah Mala. Anak buah Pike masuk dan langsung dihajar Bayi Rafa. 3 anak buah Pike jatuh tersungkur. Bayi Rafa mengatakan, "Mulai sekarang jangan ada anak buahmu yang berani-berani menyentuhku, karena kau sebentar lagi akan kalah di pengadilan. Semua bukti sudah aku pegang." Bayi Rafa lalu membetulkan tali sepatunya dengan menginjak pintu mobil Pike. Pike marah melihat hal ini. Bayi Rafa lalu memerintahkan Pike untuk menyuruh petugas menyalakan kembali pasokan listrik dan air ke rumah Mala. Pike pun menuruti permintaan Bayi Rafa. Pike lalu pulang dan membakar mobilnya. Pike mengatakan, "Aku membakar mobil ini karena tidak sudi mobilku disentuh oleh Bayi Rafa." Firan marah mendengar hal ini. Ia lalu menelpon polisi di luar kota untuk membereskan Bayi Rafa. Mala adalah mahasiswa cerdas yang suka melakukan eksperimen sendiri. Mala sedang membuat cairan dinitrogen oksid dan ditiupkan kepada pamannya. Seketika itu, sang paman tertawa terus-menerus. Terlihat polisi dari luar kota datang ke rumah Mala dan mencari Bayi Rafa. Polisi itu marah kepada kakak Mala. Polisi itu ingin menampar kakak Mala tapi ditahan oleh Bayi Rafa. Ternyata Bayi Rafa baru tahu bahwa polisi itu adalah suaminya. Polisi itu adalah kakak ipar Mala. Sang istri marah dan mengatakan kepada suaminya, "Jangan kau kira karena aku melahirkan anak darimu, kau bisa menjadi seorang suami. Kau jadilah manusia yang mempunyai hati terlebih dahulu. Jadilah seperti Bayi Rafa. Jika kau sudah seperti Bayi Rafa, baru aku akan menghormatimu sebagai seorang suami. Aku tidak membutuhkanmu." Bayi Rafa mengatakan, "Mungkin kau sebagai polisi bisa mendapatkan medali, tetapi kau tidak pernah mendapatkan hati istri dan anakmu." Polisi itu langsung tersentuh hatinya dan pergi. Sore hari, Bayi Rafa pergi bersama Mala. Di tengah perjalanan, Bayi Rafa dihadang oleh Firan. Firan menodongkan pistol kepada Bayi Rafa. Firan mengatakan, "Cepat kembalikan semua barang-barang Pike. Jika tidak, aku akan menembak kepalamu, karena 1 peluru di pistol ini tertulis untuk kepalamu." Seketika itu, Bayi Rafa merebut pistol Firan dan membalikkan keadaan. Bayi Rafa memegang pistol Firan dan mengeluarkan semua pelurunya. Bayi Rafa kemudian memasukkan 1 peluru ke pistol itu dan memutarnya. Bayi Rafa mengatakan, "Mari kita buktikan apakah benar peluru ini untuk kepalaku atau untuk kepalamu." Bayi Rafa lalu menembakkan pistol itu ke kepalanya, tetapi pelurunya kosong.
Bay Rafa lalu meletakkan pistol itu di meja lalu berjalan keluar. Firan mengambil pistol itu dan menembakkan ke Bay Rafa tetapi pelurunya kosong. Ternyata satu peluru itu ada di mulut Bay Rafa. Bay Rafa mengatakan, peluru ini tertulis untukku, jadi peluru ini adalah milikku. Bay Rafa dan Mala lalu bertemu dengan pengacara untuk melawan Pique di pengadilan. Bay Rafa kemudian memberikan semua bukti yang ia dapatkan kepada sang pengacara. Polisi kembali ke rumah dan meminta maaf kepada sang istri. Ia sadar bahwa yang ia lakukan selama ini salah. Ia ingin merebut kembali hati istri dan anaknya. Polisi itu kemudian membawa pergi istri dan anaknya. Sidang kedua pun dimulai. Sebelum memasuki ruang sidang, Pique tertawa dan mengatakan kepada Bay Rafa bahwa pengacaranya tidak akan datang. Ternyata, sang pengacara memberikan semua bukti itu kepada Pique karena Pique mengancam akan membunuh anaknya. Pique lalu membakar beberapa bukti itu untuk menghilangkan jejak. Saat sidang dimulai, hakim marah kepada pihak Mala karena pengacaranya tidak datang. Bay Rafa kemudian berdiri dan mengemukakan pendapatnya panjang lebar di hadapan hakim. Pendapat Bay Rafa membuat hakim tersentuh. Akhirnya, hakim memberikan waktu 5 hari kepada pihak Mala untuk mengumpulkan bukti dan membawa pengacara. Sidang kedua akhirnya selesai. Saat Bay Rafa berjalan keluar, Bay Rafa dikejar anak buah Pique dan dilempari dengan bensin. Anak buah Pique ingin membakar Bay Rafa. Bay Rafa lalu melepas bajunya dan terus berlari menyelamatkan diri. Bay Rafa berhenti di pom bensin milik Pique. Bay Rafa kemudian menyemprotkan bensin ke anak buah Pique. Anak buah Pique sontak ketakutan dan kabur melarikan diri. Polisi menelepon Bay Rafa bahwa anaknya telah diculik oleh Firan. Jika Bay Rafa tidak menyerahkan diri kepada Firan, maka anaknya akan dibunuh. Bay Rafa pun pergi menemui Firan. Bay Rafa kemudian memeluk keponakan Mala dan mengelus rambutnya untuk mengambil jepit rambut. Setelah itu, Bay Rafa menukar dirinya dengan keponakan Mala. Keponakan Mala kemudian dibawa pulang oleh ayahnya, sedangkan Bay Rafa dikeroyok sampai babak belur. Bay Rafa ditusuk pedang di punggungnya. Kepala Bay Rafa dipukul besi oleh Firan. Bay Rafa jatuh pingsan. Bay Rafa kemudian diikat di tiang. Firan menelpon Pique agar Pique datang kemari dan membunuh Bay Rafa dengan tangannya sendiri. Pique pun dengan senang hati langsung datang ke sana. Sesampainya di sana, Bay Rafa kabur membuka borgol itu dengan jepit rambut keponakan Mala. Pique marah kepada Firan karena tidak becus menjaga Bay Rafa. Tiba-tiba, istri Firan menelpon Firan karena tidak mau makan. Pique marah karena Firan lebih peduli dengan istrinya. Pique lalu menghina istri Firan. Firan marah dan langsung pergi. Bay Rafa bersembunyi di asrama mahasiswi Pique Medical College. Bay Rafa menyuruh para mahasiswi menyebarkan kebobrokan Pique di sosial media. Berita ini kemudian heboh di masyarakat hingga terdengar Perdana Menteri. Perdana Menteri sampai mengeluarkan statement tidak mau bertemu dengan Pique dan tidak akan lagi memberikan penghargaan kepada Pique. Pique marah dan melakukan konferensi pers. Pique mengatakan, jika Perdana Menteri tidak mau bertemu denganku, maka yang rugi bukan aku, tetapi dia. Mugam menyamar menjadi reporter masuk dalam kerumunan konferensi pers Pique. Mugam menukar semprotan asma Pique dengan buatannya. Pique kemudian marah mendengar pertanyaan-pertanyaan wartawan yang menyudutkannya. Tiba-tiba, Pique mendapatkan kabar bahwa istri Firan meninggal dunia. Pique kaget mendengar berita itu. Pique dan sang asisten langsung berangkat ke rumah Firan. Di tengah perjalanan, Pique merasa sesak nafas. Sang asisten lalu memberikan semprotan asma kepadanya. Pique kemudian tertawa terbahak-bahak di sepanjang perjalanan. Setibanya di rumah duka, Pique masih terus tertawa di depan jenazah istri Firan. Firan dan keluarganya marah dengan sikap Pique. Pique dan asistennya lalu pulang. Bay Rafa datang ke rumah duka dan mengompori Firan bahwa Pique senang dengan kematian istrinya. Firan menjadi bertambah marah dan menelpon Pique. Firan mengatakan, aku akan membunuhmu dan membuat seluruh warga desa tertawa di depan jenazahmu nanti. Pique marah mendengar ucapan itu. Firan sekarang berada di pihak Bay Rafa. Firan akan menyerahkan bukti-bukti kebobrokan Pique ke pengadilan. Mengetahui hal itu, Pique tidak tinggal diam. Pique dan seluruh anak buahnya dengan licik menjebak Firan di hutan. Anak buah Pique mengeroyok Firan hingga babak belur. Pique datang dan langsung menebas Firan hingga tewas. கையில் எடுக்கிறவனுக்கு முதல் தகுதி என்னன்னு தெரியுமால எவனையும் நம்ப Dengan kematian Firan, Bay Rafa dan Mala semakin terpojok padahal persidangan akan dimulai dalam waktu dekat. Bay Rafa menggunakan strategi lain. Bay Rafa menyuruh Mugam membawa barang-barang khusus untuknya. Tidak jelas itu barang-barang apa. Mugam mengumpulkan barang-barang itu ke dalam tas dan memberikannya kepada Bay Rafa. Bay Rafa kemudian mengambil tas itu dan pergi ke atas gedung kosong milik Pique.
Bayi Rafa sengaja menelpon HP Mala yang sudah dibajak Pike karena Bayi Rafa ingin memancing Pike agar datang ke gedung itu. Pike kemudian mengirim anak buahnya terlebih dahulu. Saat mereka datang, Bayi Rafa berhasil menghajar mereka satu persatu. Bayi Rafa menendang, menebas dan menggantung seluruh anak buah Pike hingga tewas. Setelah itu, Bayi Rafa menelpon kepolisian dan mengatakan bahwa Pike dan anak buahnya berencana membunuh Perdana Menteri dalam perjalanan dinasnya. Bayi Rafa ingin memancing kepolisian datang ke gedung itu. Pike kemudian datang dan kaget melihat seluruh anak buahnya tewas. Pike naik ke atas gedung dan menemui Bayi Rafa. Di sana, Bayi Rafa sudah menyiapkan sniper dan peralatan canggih lainnya agar seakan-akan Pike terlihat berencana membunuh Perdana Menteri. Bayi Rafa kemudian kabur dan bersembunyi. Beberapa menit kemudian, Densus 88 datang. Densus 88 naik dan menodongkan senjatanya kepada Pike. Pike tidak bisa berkutik. Pike mengatakan, "Saya dijebak, Pak. Pelakunya adalah Bayi Rafa. Dia sedang kabur melarikan diri." Densus 88 tidak menggubris dan langsung membawa Pike. Ternyata Pike baru sadar Bayi Rafa menyamar menjadi salah satu anggota Densus 88. Pike marah dan merebut pistol untuk menembak Bayi Rafa. Densus 88 langsung memberondong peluru kepada Pike hingga tewas. Dengan semua bukti-bukti yang ada, Pike dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kematian Sally. Asisten Pike, petugas asrama, dan petugas inspeksi ditahan dan diberikan hukuman yang berat.